نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat duduk bersama di majlis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama belajar, mempelajari ilmu agama, mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji satu surah yang sangat penting yang ada pada juz 30, yaitu surah An-Nasr, surah yang pendek yang terdiri dari 3 ayat. Namun surah ini menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan banyak pertolongan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, surah An-Nasr ini sepakat para ulama bahwa surah An-Nasr adalah surah Madaniyah. Artinya surah ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena memang surah An-Nasr ini berbicara tentang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tentang penaklukan kota Makkah. Ya, berbicara tentang penaklukan kota Makkah. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun yang menarik, walaupun surah ini, surah An-Nasr, berbicara tentang penaklukan kota Makkah, ya, yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah, namun justru surah ini turunnya bukan pada saat penaklukan kota Makkah. Jadi walaupun surah ini berbicara tentang penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, namun justru surah ini turun 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi tidak langsung ketika penaklukan kota Makkah Allah turunkan surah An-Nasr ini, tapi justru 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriyah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan yang namanya haji wada, haji perpisahan. Terlebih kita tahu bahwa surah An-Nasr ini juga berbicara
tentang dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana tajamnya nanti tafsirnya Ibnu Abbas dalam menafsirkan surah An-Nasr ini. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Surah An-Nasr ini juga para ulama menyebutkan dengan nama surah Taudhi'. Apa itu surah Taudhi'? Surah Taudhi' itu artinya surah perpisahan. Jadi nama lain dari surah An-Nasr adalah apa? At-Taudhi'. Apa itu Taudhi'? Taudhi' itu artinya perpisahan. Karena memang surah An-Nasr ini berbicara tentang akan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut surah apa tadi? At-Taudhi', yang artinya surah perpisahan. Kemudian yang juga menarik dari surah An-Nasr ini, bahwa surah An-Nasr ini merupakan surah yang terakhir secara sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah An-Nasr ini surah terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara lengkap dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Maka surah ini adalah surah yang terakhir diturunkan. Walaupun kalau kita bicara ayat mana yang terakhir diturunkan, tentu ada beberapa ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah. Contohnya adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Sebagian para ulama mengatakan ini ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sebagian para ulama mengatakan ini ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Sebagian para ulama mengatakan yang terakhir diturunkan itu ayat yang menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan agama Islam, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga. Jadi sebagian para ulama mengatakan kalau ayat yang terakhir ini wattaqu yawman turja'una fihi ilallah atau al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tetapi kalau kita bicara surah yang paling terakhir yang Allah turunkan secara lengkap adalah surah apa? An-Nasr ini. Jadi surah An-Nasr ini adalah surah yang secara lengkap Allah Subhanahu wa taala turunkan terakhir kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum, terkait dengan tafsir surah An-Nasr ini sangat erat sekali hubungannya dengan penafsiran yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi yang Allah berikan kemampuan yang lebih dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas ini walaupun usianya masih terbilang belia, bisa dikategorikan sebagai sahabat yang junior, tetapi Ibnu Abbas memiliki kelebihan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang lebih dari tafsir Al-Quran. Dan ini semua dikarenakan keberkahan doa yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Sebagaimana diceritakan bahwasannya pernah satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas, dan ini diceritakan langsung oleh Umar. Makanya nanti akan kita jelaskan bagaimana semangatnya Umar ibn Khattab membawa Ibnu Abbas ke majelisnya para sahabat yang senior. Karena Ibnu Abbas melihat langsung saat itu, karena Umar melihat langsung Ibnu Abbas saat itu umurnya masih sangat kecil. Kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarkannya at-ta'wil, tafsir kepada Ibnu Abbas. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah dan Ibnu Abbas menjadi sahabat yang memang faham terhadap urusan agama, terutama dalam masalah tafsir. Ya, bahkan para ulama mengatakan Ibnu Abbas itu adalah turjumanul Quran. Ya,
orang yang sangat faham terhadap tafsir Al-Quran. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah satu hari Ibnu Abbas itu berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk ke kamar mandi ya untuk buang hajatnya, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, fawadha'tu lahu wudu'an. Kemudian aku siapkan air dalam bejana, dalam ember untuk dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Kemudian Nabi mengatakan, man wada'a hada, siapa yang meletakkan ember yang berisi air untuk berwuduku tadi? Kemudian fa ukhbira, dikabarkan yang meletakkan tadi siapa? Ibnu Abbas. Maka Nabi sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Ibnu Abbas, Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarkanlah dia tafsir. Nah, hal ini karena diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya Umar paham betul bahwa Ibnu Abbas ini orang yang sangat paham terhadap tafsir Al-Qur'an, ya, orang yang sangat paham terhadap tafsir Al-Qur'an. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Andaikan usianya seperti kami, kata Ibnu Mas'ud, artinya kalau usianya seperti usia kami para sahabat yang senior, ya, maka tidak ada ilmu yang lebih tinggi setingkat daripada ilmunya siapa? Ibnu Abbas. Ini pujian yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Maka mari kita dengar cerita yang diceritakan langsung oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an tentang tafsir surah An-Nasr ini. Kata beliau, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Pernah satu hari Umar ini membawa diriku ke satu majelis yang berisi senior dari kalangan para sahabat. Ya. Jadi di situ berkumpul para sahabat yang senior. Dan Ibnu Abbas dibawa oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Faqala ba'duhum lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Ya wajar, tabiat manusia muncul walaupun para sahabat. Ya, kan kita juga sama Bapak-bapak sekalian, ya, sebagai manusia biasa, ya, ketika kita kumpul, anggaplah Bapak-bapak DKM lagi adakan rapat. Yang kumpul Bapak-bapak para DKM. Tiba-tiba ada satu orang bawa anak kecil, didudukkan bareng dengan kita, ya. Dan kita anggap dia ikut bermusyawarah dengan kita. Gimana pandangannya, Pak? Pasti ada pandangan, loh anak kecil dibawa-bawa ke tempat rapat musyawarah orang-orang dewasa, begitu kan? Inilah juga yang dipertanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala an kepada Umar. Mereka mengatakan, kenapa wahai Umar, engkau membawa anak kecil? Ya. Mereka bilang anak kecil, ya memang Ibnu Abbas masih kecil saat itu. Untuk apa engkau bawa Ibnu Abbas anak kecil seperti ini ke majelisnya, ke tempat musyawarahnya para sahabat yang senior? Walana abnaun mithlu. Kami pun punya anak seumuran Ibnu Abbas, tapi kami nggak bawa. Protes mereka, para sahabat. Ya, manusiawi. Ya, bapak-bapak lagi kumpul, orang tua semua, tiba-tiba bawa anak kecil, kemudian kita dudukkan, kita bawa memang untuk diajak apa? Musyawarah. Pasti kan pandangannya, nih ngapain anak kecil dibawa? Ya, spesial apa dia? Kok sampai dibawa ke tempat rapatnya? Ya, orang-orang dewasa, kan begitu, Pak. Pasti muncul tabiat manusiawi yang seperti itu. Faqala innahu mimman qad alimtum. Apa kata Umar? Ya, seperti yang kalian tahu. Ya, Ibnu Abbas ini memang apa? Anak kecil. Seperti itulah yang kalian tahu. Tetapi ada sesuatu yang ingin ditampakkan oleh Umar. Makanya saya sampaikan tadi, kenapa Umar bawa Ibnu Abbas? Karena Umar melihat langsung bahwa Ibnu Abbas itu didoakan langsung oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakanlah oleh Ibnu Abbas, qala fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'ah. Ya. Kemudian Umar mengajakku, membawaku ke majelis para senior sahabat tadi. Kemudian kata Ibnu Abbas, dia sampaikan langsung, wa ma ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum minni. Ibnu Abbas menyampaikan alasan, ya. Dia mengatakan, ya, Umar tidaklah mengajakku saat itu, melainkan Umar ingin memperlihatkan kepada mereka para sahabat akan kualitas keilmuanku.
Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Ya. Kemudian ketika sudah didudukkan Ibnu Abbas di tengah para senior, para sahabat, kemudian Umar ingin bertanya kepada para sahabat yang senior. Saya mengatakan, "Ma taqulun fi idza jaa nasrullahi wal fath." Wahai para sahabat, apa pendapat kalian? Apa tafsir kalian tentang tafsir idza jaa nasrullahi al fath? Bagaimana pandangan kalian ya tentang tafsir surah ini? Ya, sampai dibacakan sampai akhir daripada surah ini. Faqala ba'duhum, sebagian para sahabat mengatakan, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Sebagian para sahabat mengatakan maksud tafsir idza jaa nasrullah wal fath itu maksudnya adalah apabila ya kita itu diberikan kemenangan oleh Allah, ya, kemudian kita diberikan kemenangan dalam menaklukkan satu tempat, maka kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala ba'duhum la nadri. Sebagian para sahabat mengatakan enggak tahu apa tafsirnya. Ya. Waqala ba'duhum lam yaqul ba'duhum syai'a. Sebagian para sahabat lebih memilih diam. Jadi ada tadi yang menafsirkan bahwa maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji dan beristighfar kepada Allah apabila kita diberikan kemenangan oleh Allah dalam sebuah peperangan, atau ketika kita diberikan kemenangan untuk menaklukkan satu tempat, maka kita diperintahkan untuk memuji dan beristighfar kepada Allah. Sebagian mengatakan langsung, saya nggak tahu tafsirnya. Sebagian lebih memilih diam. Kemudian faqala li, maka berkata kepadaku Umar, kata Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas, akadzalika taqul? Apakah engkau juga menafsirkan hal yang sama seperti tadi? Ya, hal yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? La. Enggak gitu tafsirnya, kata beliau. Bukan seperti itu tafsirnya. Ya. Fama taqul? Lalu apa tafsirnya? Kata Umar, qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu la. Surah ini idza jaa nasrullah wal fath adalah tanda akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menafsirkan idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang kemenangan dan penaklukan, kata beliau Fathu Makkah. Yang dimaksud penaklukan di sini apa? Penaklukan kota Makkah. Fadzaka alamatu ajalik. Maka ini menunjukkan tandanya ajal engkau wahai Muhammad. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka apa komentar Umar ketika mendengar tafsir dari Ibnu Abbas yang memang para sahabat tidak sampai menafsirkan sedalam tafsirannya Ibnu Abbas. Dia mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku enggak pernah mengetahui tafsir ini ya sebelumnya kecuali apa yang kau tafsirkan hari ini. Maka ini menunjukkan ketajaman tafsirnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Nah, akan kita lihat ma'asyiral muslimin. Pertanyaannya, kok bisa Ibnu Abbas menafsirkan surah ini dikaitkan dengan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan pertanyaannya di situ. Kok bisa? Padahal Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kok bisa menafsirkan tentang penaklukan kota Mekah dengan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan itu yang jadi pertanyaan. Dan inilah ya luar biasanya kecerdasan dan tajamnya tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kenapa Ibnu Abbas sampai menafsirkan surah ini akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau berpatokan dengan akhir daripada surah ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau ya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Apa kaitannya tasbih, tahmid dan istighfar dengan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, luar biasa ketajaman tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala an.
Ibnu Abbas menafsirkan dengan tafsiran ini karena setiap kita setelah kita melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, ibadah yang utama, pasti kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar setelahnya. Saya ulang. Dalam banyak syariat kita, dalam banyak ibadah yang utama, ibadah yang mulia, setelah kita selesai melakukan ibadah tersebut, pasti kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Nah, nanti apa hubungannya dengan ajaran Nabi? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Jadi, di dalam agama kita, di dalam syariat kita, setelah kita melakukan sebuah ibadah yang utama, kita diperintahkan untuk istighfar di akhirnya. Apa contohnya? Sholat. Bukankah sholat ibadah yang mulia? Mulia atau tidak? Mulia. Termasuk rukun Islam yang kedua. Ya, tiangnya agama kita. Ibadah yang pertama yang akan Allah hisab pertama kali nanti pada hari kiamat. Selesai sholat, kita diperintahkan apa? Istighfar. Bukankah ketika kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pertama kali yang kita ucapkan apa? Istighfar. Ya, saya ingat sekali ketika zaman masih pondok di pesantren, ya zaman masih SMP atau SMA, saya dapat pertanyaan yang memang saya nggak bisa jawab saat itu. Ada orang tanya, kenapa selesai sholat kita istighfar? Bukankah sholat itu apa? Amal soleh, betul atau tidak? Ya, bukankah sholat itu amal soleh? Bukankah istighfar itu diperintahkan oleh Allah kalau kita berbuat maksiat dan dosa? Padahal sholat adalah ibadah. Tapi kenapa selesai sholat kita mengucapkan istighfar? Saat itu saya nggak bisa jawab karena belum belajar. Ya, setelah kita belajar, ternyata ini jawabannya. Bahwa banyak sekali sebuah amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Setelah kita selesai melaksanakan amal soleh yang mulia itu, kita diperintahkan untuk beristighfar. Salah satunya sholat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Thauban radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi itu kalau sudah selesai salat, ya, maka Nabi segera beristighfar berapa kali? 3 kali. Kemudian baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini salat. Jadi selesai salat kita diperintahkan apa? Istighfar. Kemudian ibadah yang lain, ibadah yang utama, setelah kita melaksanakan ibadah tersebut kita diperintahkan untuk beristighfar adalah ketika kita selesai daripada sholat malam. Sholat malam ibadah yang mulia bukan? Ibadah yang mulia. Yang sampai Allah memuji orang-orang yang senantiasa bangun di tengah malam, yang kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Bangun di tengah malam termasuk amalan yang diwasiatkan oleh Nabi ketika Nabi awal-awal datang ke kota Madinah, yang Nabi mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makan kepada orang yang membutuhkan, sambung tali silaturahim, dan sholat malamlah di saat manusia tertidur lelap, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Bukankah sholat malam juga amalan yang mulia, yang Allah sampai turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam? Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Wa man yas'alini fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepada aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, di saat mereka sholat malam. Jadi kita diperintahkan beristighfar setelah sholat malam, karena sholat malam adalah amalan yang utama. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Ibadah utama, kemudian selesainya kita diperintahkan istighfar, yaitu ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika kita wukuf di Arafah. Ibadah haji bukankah ibadah yang mulia? Ya, ibadah yang kata Nabi SAW, ya, bahwasanya orang yang mendapatkan haji yang mabrur,
Apa pahalanya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lebih utama daripada mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innahu ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu ke tempat bertolaknya orang yang banyak, ya maksudnya Arafah. Ya, dan mohon ampunlah kepada Allah. Lihat, setelah di Arafah kan inti daripada haji apa? Wukuf di Arafah. Yang kata Nabi SAW, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Orang dikatakan dapat haji ketika dia wukuf di Arafah, walaupun hanya sesaat. Ya. Dan Allah perintahkan setelah selesai wukuf apa? Istighfar. Ya. Kemudian kita ambil contoh lagi. Di antara ibadah yang mulia selesainya kita diperintahkan untuk istighfar. Apa? Menuntut ilmu agama seperti ini. Bukankah selesai daripada menuntut ilmu? Bukankah selesai kita dari majelis ilmu? Doanya apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan doa kafaratul majlis, betul atau tidak? Menuntut ilmu ibadah yang mulia atau bukan? Ibadah yang mulia. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, setiap ibadah yang mulia, ibadah yang agung, Allah perintahkan kita untuk menutupnya dengan istighfar sebagai bentuk penyempurnaan dari kekurangan ibadah kita. Salat. Bukankah dalam salat kita apakah kita dapat pahala sempurna? Sebagaimana kita sampaikan ketika kita membahas 8 kiat agar bisa khusyuk di dalam sholat, kan gak semua orang bisa dapat pahala sempurna, betul atau tidak? Maka ketika kita sholat mungkin banyak kekurangan, maka tutup dengan apa? Istighfar. Sholat malam, apakah kita bisa khusyuk dalam sholat malam sepanjang malam? Kan mungkin ada kekurangan. Kekurangan itulah kita tutup dengan apa? Istighfar. Duduk di majelis ilmu seperti ini, apakah kita sama semuanya dapat pahala? Kan enggak. Ya, ada yang sambil ngantuk-ngantuk. Ya, ada yang sambil mungkin apa? Sambil mikir keluar, ya enggak fokus di majelis ilmu. Tentu berbeda-beda. Untuk menyempurnakannya dengan apa? Istighfar. Orang ibadah haji, ya. Dalam melaksanakan ibadah haji mungkin ada kekurangan-kekurangan, ya, muncul ketidakikhlasan, maka cara menyempurnakannya diakhiri dengan apa? Istighfar. Lalu Ustaz, apa hubungannya dengan ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Disinilah letak tajamnya tafsir Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas menafsirkan akan dekatnya ajal Nabi? Karena Ibnu Abbas memahami ketika Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, berarti Allah ingin mengingatkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ya, engkau sudah selesai mengemban tugas engkau yang mulia. Apa tugas mulia yang dilakukan oleh Nabi? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena engkau sudah selesai berdakwah, maka istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Selama engkau berdakwah ada kekurangan atau tidak? Ada kekurangan. Ya. Walaupun Nabi sudah berjuang, betul-betul berjuang untuk berdakwah kepada Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan, tapi Allah ingatkan bahwa di situ pasti ada kekurangan. Maka tutup dakwah engkau dengan apa? Istighfar. Maka dari sinilah Ibnu Abbas mengingatkan, mengetahui, oh ini berarti menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sudah apa? Menyempurnakan dakwahnya. Nabi sudah berjuang betul-betul dengan perjuangan yang luar biasa untuk berdakwah. Maka Allah ingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tajam nggak tafsirnya Ibnu Abbas? Para sahabat cuma berpikir, oh ini penaklukan kota Mekah, Allah tolong, kemudian berarti kalau Allah tolong perbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Tapi Ibnu Abbas jauh berpandangan dengan pandangan yang luar biasa bahwa ini merupakan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat dekat. Ya, inilah yang menunjukkan akan apa? Berkahnya doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Baik, kita bahas satu persatu dari ayat yang ada di dalam
surah An-Nasr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di sini ada dua, pertolongan dan kemenangan. Nasrullah wal fath. Apa yang dimaksud dengan Nasrullah dan apa yang dimaksud dengan Al-Fatah? Maka para ulama di sini membedakan. Nasrullah di sini pertolongan Allah pada Nabi SAW ketika Nabi berperang melawan orang-orang kufar Quraisy. Allah ingin mengingatkan di ayat pertama ini, kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah yang selalu Allah menangkan kaum muslimin dalam setiap pertolongan, dalam setiap peperangan. Ya, wal fatah, adapun kemenangan yang kedua di sini khusus berkaitan dengan Fathu Makkah. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada Nabi-Nya SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kemenangan yang engkau peroleh selama ini dalam setiap peperangan sampai pada puncaknya penaklukan kota Makkah, itu semua atas pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan engkau semata, bukan kehebatan para sahabat semata, tetapi semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Nasrullah di sini adalah pertolongan dalam setiap medan peperangan. Allah ingin mengingatkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan juga mengingatkan tentang peristiwa Fathu Makkah. Makanya saya sampaikan tadi di awal, surah ini diturunkan pada Fathu Makkah atau tidak? Tidak, tapi 2 tahun setelahnya, untuk mengingatkan kepada Nabi SAW bahwa engkau telah berhasil menaklukkan kota Makkah setelah berjuang berapa tahun? Berapa tahun lamanya? Ya, Nabi 13 tahun di Mekah, kemudian sisanya 8 tahun di Madinah. Berarti berapa tahun? 13 tambah 8? 21 tahun. Ini bukan perjuangan yang sebentar. Makanya ketika saya membaca tafsir surah An-Nasr ini, terbawa bagaimana bahagianya Nabi ketika menaklukkan kota Makkah. Gimana gak bahagia Bapak Ibu sekalian? Bayangkan dalam waktu 21 tahun, 13 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah dengan perjuangan yang tidak mudah. 3 tahun pertama Nabi berdakwah dengan dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi. Tidak banyak yang masuk Islam. Ya, kemudian setelah itu Allah turunkan satu ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabat engkau yang dekat. Maka saat itu Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Disitulah mulai terjadi permusuhan yang dihembuskan oleh orang-orang terdekat dari Nabi, terutama siapa? Abu Lahab. Makanya nanti setelah surah ini kita baca tafsir surah Al-Lahab yang menunjukkan kepada kita kurang ajarnya Abu Lahab. Gimana kita tidak katakan kurang ajar Abu Lahab? Satu-satunya paman Nabi yang paling getol menghalangi dakwah Nabi siapa? Abu Lahab. Sampai nanti kita kisahkan di tafsir surah Al-Lahab bagaimana ya Abu Lahab ini, kemana Nabi pergi dakwah diintilin sama dia, diikutin sama dia. Dan yang kurang ajarnya bukan cuma Abu Lahab, satu keluarga, Abu Lahab, anaknya, istrinya, semuanya kurang ajar kepada Nabi SAW. Maka wajar, satu-satunya orang yang sudah Allah ancam dengan azab yang sangat luar biasa, siapa? Abu Lahab. Ya, bukan hanya dicaci, dimaki, dihina, bahkan Nabi ketika berdakwah dilempar sama batu sama Abu Lahab sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW. Belum lagi Nabi ditentang dakwahnya oleh siapa? Oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, saking kurang ajarnya Abu Lahab ketika Nabi berdakwah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dari belakang, ya, Abu Lahab nyeletuk, jangan ikuti ya anak kecil ini, jangan ikuti orang yang sudah meninggalkan agama nenek moyang kalian. Jadi diprovokasi terus supaya orang-orang membenci siapa? Nabi SAW. Belum lagi Nabi diusir dari mana? Dari tempat tinggalnya, dari tempat kelahirannya yang Nabi SAW sangat cintai. Bagaimana Nabi SAW tidak cintai kota Makkah sampai ketika Nabi diusir, saking sedihnya Nabi, kemudian Nabi melihat ke kota Makkah sambil seraya mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki abada, kata Nabi. Siapa di antara kita yang ridho ketika diusir dari tempat kelahirannya sendiri? Bukankah setiap kita pasti punya rasa tersendiri kepada kampung halaman kita?
Tapi Nabi, demi dakwah Nabi diusir sama keluarganya. Nabi diancam untuk dibunuh sampai-sampai Nabi ketika keluar dari kota Makkah, Nabi mengatakan, wahai Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah. Engkau adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Dan engkau adalah tempat yang terbaik di muka bumi ini. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan pernah keluar dari kota Makkah, kata Nabi. Berat. Jadi betul-betul tantangan dakwah Nabi itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dicaci, dimaki, segala bentuk bulian sudah dirasakan oleh Nabi. Ya, dibilang sahir, dibilang majnun, ya, dibilang pembohong, pendusta, ya, semua lakob-lakob jelek dilemparkan kepada Nabi. Bukan hanya secara psikis yang dihancurkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan Nabi apa? Diancam untuk dibunuh. Bahkan tadi dihina, dicaci, dimaki, bahkan diperangi oleh keluarga terdekatnya sendiri. Berat dakwah Nabi, 21 tahun Nabi berdakwah. Ya, mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan seluruh kesabarannya untuk agama Islam. Kemudian Allah ingatkan di akhir, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menaklukkan kota Makkah pada tahun berapa tadi? Ke-10, ke-8 Hijriyah. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan betapa bahagianya Nabi setelah 21 tahun berdakwah, ya, dengan darah, dengan jiwa, raga, dengan penuh kesabaran, kemudian Nabi masuk ke kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Yang awalnya Nabi tidak punya pengikut. Ya, maka Allah ingin ingatkan, wahai Muhammad, engkau bisa menaklukkan kota Makkah ini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah sampaikan di ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke agama Islam dengan berbondong-bondong. Ya, Allah ingin mengingatkan, wahai Muhammad, ya, perjuangan engkau berdakwah 13 tahun di Makkah, tambah 8 tahun ya ketika akan menaklukkan kota Makkah, ya, Allah berikan, ya, kabar gembira, Allah berikan kemenangan. Sehingga apa? Sampai manusia masuk Islam berbondong-bondong, sampai-sampai dijelaskan ma'asyiral muslimin, kenapa alasan pada Fathul Makkah akhirnya orang-orang Makkah akhirnya masuk Islam. Setelah Nabi subhanallah, ya, bawa 10.000 pasukan dari kota Madinah. Awalnya Nabi diusir kan? Nabi nggak ada pengikut, sedikit ketika dakwah sirriyahnya Nabi dan juga dakwah jahriyahnya Nabi nggak banyak. Akhirnya Nabi harus rela berhijrah, meninggalkan kota yang dia sangat cintai bersama para sahabatnya, pergi di Madinah, kemudian membangun sebuah pasukan, membangun sebuah peradaban, sampai-sampai Nabi datang membawa 10.000 pasukan. Kan ini kemenangan yang besar. Sampai ketika di kota Makkah akhirnya banyak manusia yang masuk Islam. Kenapa alasannya? Ternyata ma'asyiral muslimin, kenapa banyak orang-orang Mekah yang saat itu akhirnya masuk Islam? Karena ternyata ketika dulu Nabi berdakwah di Mekah, mereka sudah janji. Mereka nantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau betul seorang Nabi, ya, pasti engkau akan mampu untuk menaklukkan kota Makkah. Kalau engkau mampu menaklukkan kota Makkah, kami akan masuk Islam. Itu janji mereka, dan janji itu dipenuhi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 13 tahun dakwah di Makkah, 8 tahun dakwah di Madinah, ya. Kemudian Nabi membawa 10.000 pasukan, ya. Saat itu manusia mengatakan, nah ini betul Nabi. Kenapa? Karena dulu kami menantang beliau. Kalau beliau seorang Nabi, beliau pasti bisa menaklukkan kota Makkah. Akhirnya apa? Manusia berbondong-bondong. Maka Allah katakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat, wahai Muhammad, mereka masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Bagaimana bahagianya Nabi, kan? Setelah diusir, dicaci, dimaki, dihina, Nabi masuk ke kota Makkah bawa 10.000 orang, dan orang-orang akhirnya masuk Islam dalam keadaan tanpa peperangan. Ya, akhirnya artinya apa? Bahwa kesabaran Nabi Allah ganti, ya, dengan sebuah kemenangan. Ya, bagaimana lelahnya Nabi dakwah, dicaci, dimaki, pergi ke Taif, dilempar pakai batu. Bagaimana ketika Nabi perang Uhud, ya, gigi Nabi sampai patah, ya. Berat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang sholat, ditaruh kotoran di atas pundaknya, tapi Allah berikan kemenangan berkat kesabaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ingatkan, ya, wahai Muhammad, engkau bisa menaklukkan kota Makkah ini
Ya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana sikap yang ditujukan oleh Nabi luar biasa. Ya, ketika Nabi datang ke kota Makkah, dan kita tahu penaklukan kota Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan di satu tempat, ya, karena Nabi safar dari Madinah ke Mekah itu jauh, Pak. Dan kita dalam safar boleh berbuka atau tidak? Boleh berbuka. Akhirnya Nabi ketika di satu daerah, ya, akhirnya Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka puasa. Nabi dengan 10.000 pasukannya. Tapi apakah Nabi ketika datang kota Makkah dengan keadaan sombong, ya, seraya menunjukkan kesombongannya kemudian mengatakan, nih saya Muhammad, dulu kalian usir saya bawa sekarang 10.000 pasukan? Enggak. Bahkan dikatakan Nabi saking tawadhunya, Nabi masuk ke kota Makkah dalam keadaan tawadhu. Nabi sholat 8 rakaat, ya, dengan membawa pasukannya, kemudian manusia masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Ya, Nabi tidak menggemagakan dirinya, nih karena kehebatan saya, ya, saya bisa menaklukkan kota Makkah. Oleh karenanya Allah ingatkan bahwa penaklukan kota Makkah, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Nabi, semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini pula lah sebagian para ulama mengambil sebuah faidah bahwa ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, 3 yang harus kita lakukan. Banyak tasbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar. Jadi di antara faidah penting yang bisa kita juga ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa ketika Allah berikan kita kemenangan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita banyak nikmat, lakukan 3 hal. Perbanyak tasbih kepada Allah, perbanyak tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, wahai Muhammad, sudah selesai dakwah engkau. Ya, 13 tahun di kota Makkah, 8 tahun di kota Madinah, tambah 2 tahun, ya. Setelah Nabi SAW menaklukkan kota Makkah jadi berapa? 23 tahun. Dan kita tahu Nabi SAW meninggal pada tahun keberapa? 11 Hijriyah. Maka lihat bagaimana tadi dalamnya tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Allah ingin ingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau telah menyempurnakan dakwah engkau. Ya, 10.000 pasukan itu bukan sedikit, Pak. Ya, 10.000 pasukan, gimana enggak gentar orang-orang kufar Quraisy yang dulu Nabi sendirian, yang sampai nabi-nabi keliling ke setiap pasar, Pak. Bayangkan nanti ketika belajar kita tafsir surah Al-Lahab, surah Al-Masad, itu bagaimana Nabi sampai datang ke pasar-pasar, ke lorong-lorong, nawarin Islam. Ya, selalu keliling Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Bagaimana nanti akan kita pelajari di awal-awal sebab nuzulnya surah Al-Masad. Nabi sampai naik ke Bukit Sofa, Nabi kumpulkan manusia. Ya, kemudian Nabi mengajak manusia untuk masuk Islam. Ya, dicaci, dimaki, dihina, dilempar, ya, sampai diteriaki oleh Abu Lahab selain mengatakan tabban laka ya Muhammad sairul yaum alihada jama'atana. Semoga engkau binasa wahai Muhammad sepanjang hari, kata Abu Lahab, hanya karena ini engkau kumpulkan kami. Ya, marah Abu Lahab sehingga akhirnya Allah turunkan, ya, surah Al-Lahab sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah sangat puas dengan segala tantangan. Kita sekarang kalau kita baru dicaci, dihina, enggak seberapa dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana sebagian para asatidah, ya, ketika mengisi kajian diusir, ya, dilarang kajiannya. Itu baru sedikit daripada, ya, perjuangan-perjuangan dakwah. Nabi lebih berat lagi dakwahnya. Karena memang menjadi sunnatullah, siapapun yang berdakwah kepada tauhid pasti akan ditentang. Siapa yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah pasti dicaci, dimaki, dihina, bahkan mungkin diusir. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, diusir, Pak. Ya, dicaci, dimaki, dihina. Maka Allah ingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah pasti akan menangkan. Ya, siapapun yang konsisten untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, itu pasti akan ditentang. Tapi Allah pasti akan berikan kemenangan. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah selama Nabi berdakwah 23 tahun Nabi ada kesalahan sehingga Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Ya, tentu Nabi sebagai manusia biasa dalam berdakwah mungkin ada kekurangan. Maka Allah ingatkan, ya, bahwa kemenangan yang diraih oleh Nabi selama berdakwah itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, istighfar ini sangat penting untuk kita lakukan. Tadi, setiap amal-amal utama kita diperintahkan untuk menutupnya dengan apa? Istighfar. Ya, bahkan Nabi mengatakan wallahi inni la astaghfirullah fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada berapa? 70 kali. Kita yang setiap menitnya, setiap detiknya bermaksiat sama Allah, berapa kali kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah setiap kita, baik ketika mendapatkan rezeki ataupun ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, segera beristighfar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini luar biasa. Ya, makanya tadi setiap selesai sholat kita beristighfar. Setelah sholat malam kita diperintahkan istighfar. Selesai ibadah haji kita diperintahkan istighfar. Bahkan ketika kita menuntut ilmu seperti ini kita diperintahkan istighfar. Padahal kalau kita timbang-timbang, ada orang sambil duduk di majelis ilmu sambil buat maksiat. Kan mungkin enggak ya. Tapi apa untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita ketika kita melakukan ibadah tersebut. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya di akhir-akhir ayat Nabi SAW setelah Allah turunkan surah ini, Nabi betul-betul praktekkan perintah Allah. Nabi perbanyak istighfar sama Allah. Kalau tadi kata Nabi, saya beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Setelah Allah turunkan surah ini, betul-betul langsung dipraktekkan oleh Nabi SAW. Diceritakan langsung oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa yang juga boleh kita baca ketika kita ruku dan sujud. Jadi doa ruku dan sujud bukan hanya yang biasa kita baca saat ini, tapi juga Nabi biasa membacanya, terutama setelah diturunkan surah An-Nasr ini, Nabi praktekkan dalam sholatnya. Nabi mempraktekkan ada tasbih, tahmid dan istighfarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka, ini tasbih atau bukan? Tasbih. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Di sini ada apa? Tahmidnya. Allahumma gfirli. Ini ada istighfarnya. Diceritakan langsung oleh Aisyah. Nabi setelah turunnya ayat ini berarti berapa tahun setelahnya? Sekitar 2 tahun lebih, ya hampir 3 tahun. Nabi tidak lepas daripada doa ini. Ya, karena Allah ingatkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, bahkan diceritakan oleh Aisyah di dalam riwayat yang lain, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza jaa nasrullah wal fatah yusalli salatan illa da'a au qala fiha subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah, ya, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya surah idza jaa nasrullah wal fath kecuali Nabi ketika salat membaca doa ini, memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya menjelaskan ada 3 alasan, ya. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Nabi diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau alasan kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga beristighfar kepada Allah. Yang pertama, ya, tentu Nabi merasa memiliki banyak kekurangan dalam berdakwah. Dan tadi, ya, maka Nabi diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar ini dalam rangka ibadah. Jadi istighfar ini doa, dan doa adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk peringatan dan pelajaran kita sebagai umatnya. Kalau Nabi saja, manusia yang maksum, yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah, maka tentu kita manusia biasa yang tentu lebih banyak dosanya, hendaklah kita juga memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, yang terakhir ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surah yang sangat mulia ini. Yang pertama, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita diperintahkan bersyukur. Di antara bentuk syukur itu sebagaimana pernah kita bahas di majelis ini, ya, salah satunya adalah kita ucapkan dengan lisan kita dan kita iringi dengan amal soleh. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz bagaimana cara kita bersyukur? Maka paling tidak caranya 2. 1, kita ucapkan dengan lisan kita. Lisan itu dengan apa berarti? Tasbih, tahmid, istighfar. Jadi kalau kita dapat nikmat apapun,
memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, bertahmid dan istighfar. Dibarengi dengan amal soleh. Apa contohnya? Lihat Bapak-bapak sekalian, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi, pasti diakhiri dengan diperintahkan untuk melakukan amal soleh. Contoh, ketika Allah mengatakan di surah Al-Kautsar yang sudah kita bahas, apa kata Allah? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kan kita sudah jelaskan, di antara maknanya kebaikan yang banyak dan juga telaga yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nikmat. Maka ayat yang kedua setelah inna a'tainakal kautsar, apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Setelah Allah kasih nikmat, Allah perintahkan apa? Ibadah, menyembelih dan salat. Oke, kita ambil lagi contoh yang berikutnya. Ketika Allah memberikan banyak nikmat kepada Nabi, ya, di dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalam fahada, wa wajadaka a'ilam fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian apa yang terakhir? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan terhadap nikmat-nikmat Allah maka engkau siarkanlah. Lihat Allah perintahkan apa? Setelah Allah berikan nikmat, diperintahkan ibadah. Berarti apa? Kalau kita sudah diberikan nikmat sama Allah, caranya kita bertasbih, bertahmid, istighfar. Itu dengan lisan. Adapun perbuatan apa? Perbanyak amal saleh. Ya, sebagaimana Allah memberikan banyak kemenangan kepada Nabi, menaklukkan kota Makkah, kemudian Allah perintahkan untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar dan melakukan amal saleh. Begitu juga ketika Allah perintahkan ya kepada Maryam, ketika Allah berikan banyak nikmat kepada Maryam, wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi, kata Allah, warka'i ma'ar raki'in. Setelah Allah berikan banyak nikmat kepada Maryam, kemudian Allah perintahkan kepada Maryam apa? Wahai Maryam, taatlah kepada Allah, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita, kalau kita sudah dikasih nikmat sama Allah, syukuri dengan dua hal. Syukuri dengan ucapan dan syukuri dengan perbuatan. Kemudian di antara ya pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis yang sangat mulia ini, menunjukkan kepada kita akan keistimewaan sahabat yang mulia siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dan menunjukkan kepada kita akan berkahnya doa siapa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi pelajaran yang bisa kita ambil juga, disunahkan ketika kita ruku dan sujud membaca subhanaka rabbana wa bihamdika ya Allahumma firli ya. Kemudian di antara juga pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa siapapun yang berjuang berdakwah kepada Allah pasti akan ditentang, pasti akan dimusuhi, pasti akan mungkin dihina, dicaci, dimaki. Tetapi ingat, siapapun yang menjaga agama Allah pasti endingnya adalah apa? Kebahagiaan. Tidak ada cerita ya orang yang berdakwah, berjuang, istiqomah, kemudian akhir hayatnya buruk. Enggak. Pasti pada akhirnya Allah akan berikan apa? Kebahagiaan. Allah pasti akhirnya akan berikan kemenangan. Walaupun mungkin awalnya berat. Saya yakin bapak-bapak merasakan itu. Ya, mengadakan kajian-kajian, pasti ada pertentangan-pertentangan. Ya, kita yang berusaha untuk istiqomah, pasti ada saja cibiran, cacian, makian, itu pasti ada. Tapi sabar. Ya, itu cuma sebentar. Tapi pasti pada akhirnya siapapun yang istiqomah untuk menjaga agama Allah, istiqomah menyebarkan agama Allah, insya Allah Allah akan tolong. Ya, insya Allah Allah akan tolong. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari tafsir surah An-Nasr yang sangat luar biasa, yang memberikan kepada kita banyak faedah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah dalam berdakwah, diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Apa gimana? Setelah sholat baca alhamdulillah, baru zikir.
Baik. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah jelas ya di awal, bahwa pertama kali yang kita ucapkan setelah salam, assalamualaikum apa? Istighfar. Wallahu ta'ala alam, saya belum dapatkan riwayat setelah sholat baca alhamdulillah. Tetapi yang disunahkan oleh Nabi setelah sholat langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, dan zikir setelahnya yang berkaitan dengan zikir ba'da sholat. Kemudian apabila kita sholat malam, kemudian ada yang lupa, apakah sujud sahwi? Iya, jelas. Ya, karena sholat malam walaupun sholat sunnah, ya tetap kita mengikuti kaidah-kaidah sholat. Ketika kita lupa, sujud sahwi. Termasuk kalau sholat malam, misalnya sholat tarawih, imamnya lupa, ya. Misalkan dia memang dari awal sholatnya 2 rakaat, kemudian tambah 3 rakaat, sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur untuk kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.